Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Minhaj Firqatun Najiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Sekarang di bagian yang ke-24 adalah tawassul yang ghairu masyru'ah. Tawassul yang tidak disyariatkan, maka tawassul ini dilarang, tidak boleh. Di samping bid'ah, juga bisa menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Tawassul artinya berperantara kepada Allah melalui nomor A yang masyru'ah, yang disyariatkan. Itu sudah kita bahas Senin pekan lalu, dengan amal ibadah sendiri, dengan asma wa sifat, dan dengan doa orang soleh. Ya. Jadi ada 3 tawassul yang masyru'ah, yang disyariatkan. Pertama dengan amal ibadah sendiri, yang kedua dengan asma wa sifat, dan yang ketiga dengan doa orang soleh. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor B, tawassul yang ghairu masyru'ah. Tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang dilarang. Karena tawassul ini tidak bermanfaat. Tawassul dengan yang pasif, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di kitab ini ada 3 macam tawassul yang tidak disyariatkan, yang bisa jatuh kepada bid'ah dan kepada kemusyrikan, dan tawassul ini tidak bermanfaat. Pertama, tawassul dengan orang-orang yang sudah wafat. Ya. Kalau di kitab orang yang sudah mati, nah, ntar dikira kasar lagi. Ya. Dengan orang yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat pasif, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita diingatkan oleh Allah melalui Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah engkau menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah, di mana selain Allah itu ma la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan tidak bisa memberikan manfaat, maksudnya tidak bisa ngasih, tidak bisa mengijabah doa, tidak bisa memperkenankan permintaan, tidak bisa memberi pahala, tidak menyediakan surga. Itu yang dimaksud dengan ma la yanfa'uka. Lalu wala yadurruka, tidak bisa juga memberikan mudarat kepadamu. Maksudnya
tidak memberikan hukuman. Kalau kau membangkang, kalau kau melawan kepadanya, dia tidak bisa memberikan hukuman. Dan ini sudah teruji, ini sudah terbukti betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua tempat penyembahan, semua yang diseru oleh kaumnya berupa patung-patung, berhala-berhala, diluluh lantakkan. Tidak satu pun di antara mereka yang melawan. Nah, ini maksud daripada mala yadurruka, tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Termasuk orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, juga termasuk mala yanfa'uka wala yadurruka, tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan mudarat. Nah, tentu kita sudah sering menjenguk orang yang sudah wafat, mulai daripada memandikan, dimandikan, tidak bisa mandi sendiri. Setelah dimandikan, tidak bisa memakai kain kafan sendiri, dipakaikan kain kafannya. Nah, setelah itu disolatkan, nggak bisa lagi solat sendiri. Setelah itu semua tidak bisa berangkat ke kubur sendiri, diantarkan ke kubur. Begitu pasifnya orang yang sudah mati. Nah, maka kita tidak bisa lagi meminta kepadanya, karena ngurusin dirinya saja dia tidak bisa, apalagi ngurusin kita. Ya, secara akal sehat, secara logika juga tidak masuk. Nah, kalau kau minta juga kepadanya, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kau termasuk orang yang zalim, kata Allah. Zalim artinya syirik. Maka jatuhlah kita kepada orang yang musyrik. Nah, jadi kita bukan mensyirikkan orang, tapi Allah yang mengatakan meminta kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Nah, termasuk tawassul kepada orang yang sudah wafat, itu syirik akbar hukumnya. Nah, jangan pula nanti merembet kita anti ziarah kubur, tidak. Ziarah kubur masyru'ah, disyariatkan, tapi bukan untuk tawassulan. Ziarah kubur gunanya untuk apa? Satu, turiqul qalba, untuk melembutkan hati. Dua, wa tudmi'ul aina, melelehkan air mata. Tiga, wa tudzakirukumul akhirah, mengingat negeri akhirat, mengingat mati. Empat, tuzahidu fit dunya, membuat zuhud dari dunia, tidak rakus dengan dunia. Lima, fa inna fiha ibrah, karena dalam ziarah kubur itu terdapat pelajaran-pelajaran. Ya, apalagi yang diziarahi kuburan para ulama, kita mencontoh bagaimana perjuangannya mengembangkan Islam. Kita menziarahi kubur Tama Makan Pahlawan, kita mencontoh bagaimana patriot mereka. Mereka bersimbah darah, bersabung nyawa, memperjuangkan republik ini. Kita jangan seenaknya menggadaikan republik ini kepada orang asing. Itu tujuan ziarah kubur. Bukan dengan tabarruk ngalap berkah, bukan untuk nyekar tabur bunga, dan bukan untuk tawassulan. Nah, ini perlu kita jelaskan untuk apa ziarah kubur. Nah, tawassul kepada orang yang sudah meninggal ini, fenomena kita lihat, ada yang langsung mendatangi kuburnya.
sepanjang kuburnya bisa dijangkau. Ada yang tidak langsung karena kuburannya jauh, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kuburnya di Irak, nggak mungkin jauh-jauh ke Irak, maka tawasul dengan menyebut namanya. Setiap berdoa sebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini namanya tawasul kepada Allah melalui orang yang sudah wafat. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Begitu juga yang sering kita dengar secara tidak langsung tapi menyebut namanya, bertawasul dengan ahlul badar. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Dan aku juga bertawasul kepada Allah melalui mujahid di peperangan Badar ya Allah. Ya. Para mujahid yang sudah gugur bi ahlil badri ya Allah, yang digugur di peperangan Badar ya Allah. Nah, ini juga termasuk bertawasul dengan orang yang sudah wafat, karena mujahid di perang Badar sudah tiada. Nah, banyak contoh-contoh yang lain ya, yang kesemuanya menggiring kita untuk jatuh kepada kemusyrikan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua ada di Fatir surah yang ke-35 ayat 13 dan 14. 13 itu tidak dari awal, tapi di tengahnya. Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah, termasuk orang yang sudah mati, yang sudah wafat, Syekh Abdul Qadir Jailani, mujahid yang gugur di peperangan Badar, mereka tidak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Betapa lugasnya kalamullah, singkat padat ya. Yang kamu seru selain Allah tidak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kebayang kulit ari? Kalau kita makan salak kan ada dua kulitnya. Ada kulit yang berduri. Nah, setelah dibuang kulit yang berduri, ada lagi kulit yang bening, tipis sekali. Itu namanya kulit ari. 0, sekian mili ketebalan daripada kulit ari itu. Nah, segitu gak punya apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di ayat 14, in tad'uhum, kalau kau berdoa kepada mereka, menyeru mereka, meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengarkan doamu, tidak mendengarkan seruanmu. Ini bukan ngomong na ustaz loh, ini kalamullah. Ini firman Allah. Allah yang mengatakan mereka nggak bakal dengar, kata Allah. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar menurut perkiraanmu, kan banyak juga yang bantah, oh tidak, ini ulama besar dikeramatkan, mereka belum mati, mereka mendengar setiap doa kita. Nah, kalaupun mereka mendengar seruanmu, mastajabu lakum, mereka tidak akan mengijabah, tidak akan memperkenankan seruanmu. Selesai sampai di situ? Belum. Ternyata berbuntut sampai ke akhirat. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum.
Dan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Kita akan ketemu. Yang suka manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, nanti di hari kiamat kita akan ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang nyuruh lu? Gua nggak nyuruh lu. Nah, kira-kira begitulah. Ya, mereka akan berlepas diri dari kita. Mereka akan mencuekkan kita. Ini yang dimaksud Ini yang dimaksud dengan yakfuruna bisyirkikum. Mereka mengingkari kesyirikan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Demikian jelas Allah beritahukan kepada kita, masa sih enggak mudeng juga? Begitu tegas, begitu lugas firman Allah, masa sih masih enggak mudeng juga? Sampai kapan kita mudengnya? Nah, lalu kemudian dalil yang ketiga, sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini sangat populer. Apa kata Nabi? Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh. Kalau manusia sudah wafat, kalau manusia sudah meninggal, putuslah amalnya. Ya, sungguh putuslah darinya amalnya. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tadi telah kita sampaikan. Mandi, dimandikan. Kafan, dipakaikan. Ke kubur, diantarkan. Ya. Illa min thalathah. Kecuali cuma 3 saja. 1, sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Yang kita masukkan ke kotak infak. Yang kita sampaikan ke DKM. Ya. Pembangunan masjid, pembangunan madrasah. Yang kita sumbangkan. 2, au ilmin yantafa'u bih. Atau ilmu yang bermanfaat. Kita dapat satu ilmu, lalu kita sampaikan di rumah kepada istri kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, lalu diamalkan oleh istri, diamalkan oleh anak, diamalkan oleh cucu, maka kita akan mendapatkan royalti, mendapatkan pahala tambahan di samping kita telah beramal. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau kita sampaikan ke tetangga, ke masyarakat luas umpamanya. Itu ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'ulah. Atau anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, di sini perlu kita perhatikan redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan waladin salih, anak yang saleh. Nabi tidak mengatakan waladihi salih, anaknya yang saleh, tidak. Tapi anak yang saleh berarti anak siapa saja. Maka yang belum diberi Allah anak, jangan berkecil hati. Kasihilah anak orang. Sayangilah anak orang, sekolahkan anak orang, biayai dia ngaji, dia menjadi anak yang soleh dan dia bisa mendoakan kita. Jadi anak yang soleh tidak harus anak kita, boleh anak orang lain, ya, ya walaupun anak anak angkat, anak asuh boleh, ya. Yang jadi anak kita itu anak adopsi. Walaupun adopsi ini sudah dibatasi dalam Islam. Jadi anak orang lain tidak mutlak jadi anak kita. Ini sudah digugurkan ketika Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jadikan anak kandungnya, ditegur oleh Allah. Maka enggak jadi.
Ya, tetap saja Zaid bin Harithah bukan anak Nabi, tapi anak asuh. Anak asuh boleh, menjadi anak kandung tidak boleh. Tidak boleh kita menikahkan anak orang lain. Ya, kalau bapaknya tidak ditemukan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Ya, jadi orang tua asuh boleh, biayai sekolahnya, biayai pendidikannya, insya Allah dia menjadi anak yang soleh dan dia akan mendoakan kita. Kalau kita belum punya anak. Kalau sudah punya anak, cetaklah anak itu menjadi anak yang soleh. Jangan menjadi anak yang salah. Ya, jangan anak kita menjadi sampah di tengah masyarakat, tapi yang bermanfaatlah. Nah, itulah anak yang soleh, anak yang bermanfaat. Itu tawassul yang dilarang yang pertama. Ya, tawassul dengan orang yang sudah wafat tidak boleh. Yang kedua, tawassul dengan jah Nabi. Apa itu jah? Jah artinya kedudukan Nabi. Ya, betul sekali, kedudukan Nabi di sisi Allah sangat agung. Beliau Habibullah, kekasih Allah, beliau Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya, VIP lah kira-kira bahasa yang lebih gampang kita cerna. Nah, tapi dengan kedudukan itu kita tidak boleh bertawassul, karena tidak ada hadis yang menyuruh kita. Mengenai hadis, ya, yang sering disampaikan oleh mereka, bunyinya tawassalu bijahi fa inna jahi indallahil azim. Tapi hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan bahwa hadis ini la aslalah, tidak ada asalnya. Berarti hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Nabi tidak pernah mengatakan menyuruh bertawassul dengan jahnya, dengan kedudukannya. Nah, inilah yang sering kita dengar, bukan hanya dengan jah Nabi, dengan jah Abu Bakar, dengan jah Umar, dengan jah Utsman, dengan jah Ali. Betul, kedudukan beliau-beliau itu agung, sahabat yang dicintai Nabi, tapi itu tidak bisa kita gunakan untuk tawassul. Dengan jah Nabi saja tidak boleh, apalagi dengan jah para sahabatnya. Ini tawassul yang kedua, yang ghairu masyru'ah, yang tidak disyariatkan, yang dilarang, yang bisa menyeret kita kepada bid'ah dan syirik. Ya, bid'ah dan syirik. Nah, jadi di sini dikatakan tawassul bid'ah ini bisa menyebabkan pada kesyirikan, yaitu jika ia mempercayai bahwa Allah membutuhkan perantara sebagaimana seorang pemimpin atau penguasa, sebab dengan demikian ia menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Ada syubhat, ya, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sebelum Pak Pramono Anung dicalonkan sebagai calon gubernur oleh PDIP, maka untuk sampai kepada Pak Jokowi, orang melalui Pak Pramono Anung. Karena Pak Pramono dekat dengan Pak Jokowi. Nah, itu namanya tawassul. Jadi tidak langsung kepada Pak Jokowi, tapi melalui Pak Pram. Nah, ini tawassul dengan Pak Pram. Kenapa Pak Jokowi sibuk, urusannya banyak, nggak mungkin beliau mengopenin kita masing-masing, maka melalui orang dekatnya. Siapa? Pak Pram.
Nah, sekarang Pak Pram telah dicalonkan sebagai calon gubernur, nggak mungkin lagi kita bertawasul kepadanya. Cari lagi orang dekat yang lain. Seperti itukah Allah? Tidak. Allah tidak pernah sibuk melayani kita. Walaupun kita umatnya banyak, ya, triliunan banyaknya sejak daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir lahir, tapi Allah tidak sibuk melayani kita. Maka beliau berseru dalam ayatnya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan kuijabah doamu. Kalau mau bertawasul, tawasullah dengan yang telah kita sampaikan pekan lalu, yang disyariatkan sesuai dengan dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Jadi analogi seperti itu adalah analogi yang batil, ya. Berkata Abu Hanifah, ya, kita di halaman 123. Berkata Abu Hanifah, aku benci memohon kepada Allah dengan melalui selain Allah, dengan bertawasul kepada selain Allah. Demikian seperti disebutkan dalam kitab Ad-Durr Al-Mukhtar. Sekarang tawasul yang ketiga, ya, tawasul yang tidak disyariatkan, yang dilarang. Macam yang ketiga adalah meminta kepada Rasul agar Rasul mendoakan dirinya setelah beliau wafat. Ini juga nggak boleh, ya. Jangan dipeleset-pelesetkan. Dulu sahabat kan sering minta Rasulullah berdoa. Iya, tapi ketika Rasulullah masih hidup. Jangan minta Rasulullah mendoakan kita setelah beliau wafat. Ya, dalilnya kembali kepada nomor 1, bahwa orang yang sudah wafat putus segala amalnya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya, jadi hadisnya sama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza matal insan inqata'a amaluh illa min thalathatin. Ya, sama. Pertama, sedaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salih, atau anak yang soleh. Nah, itu nampak tuh redaksinya. Nabi tidak mengatakan waladihi, anaknya, bukan, tapi anak yang soleh. Anak siapa saja yang soleh bisa mendoakan. Yad'ulah, yang mendoakan untuknya. Nah, selain daripada yang 3 itu, orang yang mati, orang yang wafat tidak bisa kita mintai tolong untuk mendoakan kita. Maka kita tidak bisa bertawassul kepada Allah melalui mereka. Nah, oleh sebab itu, jangan kita latah, jangan kita ikut-ikutan tawasulan yang ghairu masyru', yang banyak dilakukan oleh orang-orang sufi, tariqat tasawuf. Itu semuanya bertentangan dengan syariat yang ada. Tidak sesuai dengan qala Allah Al-Quran, tidak sesuai dengan qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Maka seharusnya ditinggalkan. Maka gantilah tawasul dengan yang masyru'ah, yang disyariatkan, dengan 3 hal yang kita sampaikan pada Senin pekan lalu. Bisa dengan amal ibadah kita sendiri, bisa dengan doa orang soleh, bisa dengan asma dan sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Selanjutnya, waktu kita gunakan untuk tanya jawab.
sekaligus tanya jawab yang pembahasan pekan lalu, karena masih ada kaitannya. Tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang tidak disyariatkan. Silahkan, siapa yang bertanya? Ya. Kalau tawasul ini di agama saya di Katolik juga banyak tawasul ini ke pastor ini, berarti orang-orang sekarang yang tawasul ini di agama Katolik. Ya, itulah ya fakta yang kita lihat. Ya, kaum muslimin tidak mencukupkan Rasulullah sebagai uswah, tidak mencukupkan Rasulullah sebagai tauladan. Mereka mentauladani agama lain. Nah, seperti tadi, ini saudara kita ini adalah mu'allaf, ya, mantan agama Katolik atau Protestan? Katolik, ya. Jadi di agama Katolik, kata beliau, umat Katolik bertawasul kepada pendeta, ya. Jadi ada kemiripannya, ya, ada kemiripannya. Bahkan yang konyol lagi kemarin, tabarruk kepada paus. Tabarruk ngalap berkah kepada paus. Masya Allah, subhanallah. Apa sudah habis orang soleh di Jakarta ini? Ya, kita boleh bertabarruk kepada orang soleh yang masih hidup, kita minta doanya. Kenapa harus kepada paus? Ya, padahal paus itu adalah musyrik, aduullah. Ya, orang musyrik itu adalah musuh Allah. Nah, kenapa bertabaruk ngalap berkah kepadanya? Ini kekeliruan yang paling keliru, ya, fenomena yang kita lihat, ya, kemarin-kemarin itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Sholawat boleh, tapi itu bukan bagian daripada tawasulan, ya. Itu cuman sekedar adab berdoa. Jadi adab berdoa itu satu, memuji Allah, ya. Satu dulu, ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu cuman adab berdoa, itu bukan tawasulan. Nah, yang tawasulan ya seperti menyebut-nyebut nama orang sudah meninggal, ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, itu saja yang jelas, yang populer itu, ya. Atau orang-orang soleh yang lainnya dengan mengunjungi kuburnya, ya, dengan itikaf di kuburnya. Nah, itu semua fenomena tawasul kepada orang yang sudah wafat. Ada lagi? Ya, silakan. Masih hidup sudah wafat? Masih hidup boleh, ya. Doa orang tua kepada anaknya tidak ada hijab, dijabah oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, doa anak untuk orang tuanya. Bu, doakan saya ya, putramu ini sedang berjuang, kerja keras di Jakarta, ya, persaingan hidup semakin ketat, ya, yang sudah kerja aja dirumahkan, ya, kadang gaji sudah 3 bulan nggak turun-turun, ya, macam-macam problema kita. Lalu minta doa kepada orang tua kita sendiri, itu juga namanya tawasul dengan doa orang soleh, karena ibu kita termasuk orang soleh menurut pandangan kita, sah, boleh, ya, tidak membuat kita jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau beliau sudah meninggal, tidak boleh lagi. Nah, jangan nangis-nangis di kuburan orang tua kita. Nah, kita hanya mendoakan mereka, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Kita tidak lagi minta doa kepadanya. Orang tua gimana? Iya. Jadi belum soleh ya. Orang tuanya belum soleh. Iya. Ya bagaimanapun Nabi mengatakan antara orang tua dengan anak doanya tidak ada hijab. Ya, masih ada harapan walaupun enggak soleh-soleh amat gitu ya. Masih ada harapan. Ya, di samping kita minta doa kepada orang soleh yang ada. Ya. Dan kita ini yang hadir di sini orang soleh semua ini. Ya, walaupun nggak soleh-soleh amat, kita boleh saling mendoakan. Ya, kita saling mendoakan. Ada yang sakit, ya, semoga cepat sembuh. Jazakallahu khair, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Itu kan doa. Ya, kita boleh saling mendoakan. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Ya, kenapa ngirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani? Tentu ada udang di balik bakwan. Ada maunya. Maunya itu tawasulan itu tadi. Karena mau bertawasul kepadanya, nah dikirim dulu Fatihah kepadanya. Padahal Al-Fatihah itu Al-Quran. Sedangkan Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Nah, ini yang perlu kita catat. Al-Quran bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang hidup. Ya, kita sudah sering sampaikan Yasin surah 36 ayat berapa? 69 70 ya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ya. Apa ayatnya? Nggak lupa lagi. Ya, bahwa Allah itu tidak mengajarkan syair. Ya, karena memang bersyair itu tidak pantas kepada Rasul. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Ya. Quran itu adalah zikrun, sebuah zikir, peringatan yang nyata. Ya. Ketemu enggak? Coba dibaca, diterjemah. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Ya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Nah, jelas kan? Artinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi tujuan Al-Quran itu diturunkan Allah supaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Ya. Kalau orangnya masih hidup, silahkan sampaikan Al-Quran kepadanya, terjemahkan, tafsirkan, bahas, silakan. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, jangan disuapkan juga Al-Quran, nggak laku. Ya. Tidak akan laku. Apalagi yang laku hanya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang diajarkan oleh syariat. Jadi bukan kirim Fatihah ya. Termasuk bukan kirim Yasin. Fatihah Al-Quran, Yasin Al-Quran. Al-Quran adalah untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang sudah wafat. Demikian Pak. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kita serak sejenak, silakan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Silakan Pak. Itu aja. Bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Terdapat ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap sampai. Ada yang mengatakan tidak perlu. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh si anak otomatis ada royalti, ya, ada fee untuk orang tua. Jadi tidak perlu dihadiah-hadiahkan sebenarnya, ya, karena kita adalah hasil usaha orang tua, ya. Lahirnya kita seperti ini, katakanlah saya katakan tadi orang soleh tapi nggak soleh aman, tapi ini adalah perjuangan orang tua. Orang tua bukan hanya peras keringat banting tulang, tapi juga bersimbah darah untuk hadirnya kita. Jadi kita adalah hasil perjuangan orang tua. Maka apa yang kita lakukan? Kita baca satu ayat Al-Quran, satu huruf Al-Quran, ada kecipratan pahalanya untuk orang tua. Kita sedekah, ada pahalanya untuk orang tua. Nah, persentasenya itu hanya Allah yang tahu. Ya, berapa persentase untuk orang tua? Nah, yang sahih hadisnya itu yang disepakati oleh para ulama cuman badal haji, ya, menghajikan orang tua. Nah, itu tidak ada khilaf. Tapi kalau mensedekahkan orang tua, bersedekah atas nama orang tua, ini terdapat khilaf, ya, di antara para ulama. Ya, ada yang membenarkan, ada yang tidak perlu. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau ada saudara yang meninggal malam, ya, menjelang pagi untuk kita selenggarakan apa saja yang bisa kita lakukan. Yang jelas itu untuk kita muhasabah, ya, menghisap diri, ya. Ini yang meninggal ini kemarin masih makan bersama dengan kita, ya, masih bercengkrama bersama kita, sekarang sudah terbujur kaku. Cepat atau lambat kita lagi seperti ini. Sudah siapkah kita? Ini pertanyaan yang mendasar untuk kita tanyakan kepada diri kita. Sudah siapkah kita untuk dimandikan, untuk dibungkus dengan kain putih dan disolatkan bersama-sama dan dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat yang di situ sangat sempit, tidak ada penerangan. Nah, ini yang perlu kita resapi. Nah, jadi di rumah duka itu lebih banyak muhasabah, bukan ketawa ketiwi, bukan buat lelucon. Ini takziah bikin lelucon, ngobrol ngalur ngidul. Lebih banyak merenung kita seharusnya ketika takziah, ketika di rumah duka itu. Ya. Selama ini belum pernah ke masjid, ya. Kalau sudah wafat, ya mau nggak mau ke masjid, ditaruh di saf pertama oleh orang. Bukan sholat sendiri, tapi disolatkan. Disolatkan. Maka hendaklah sadar orang yang nggak pernah ke masjid. Hendaklah sadar orang yang tidak pernah sholat berjamaah. Atau yang jarang-jarang.
Karena suatu saat kita akan digotong orang ke masjid dan ditaruh di saf pertama. Tidak bisa menghindar. Nah, jadi gitu Pak, lebih banyak merenung. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya kalau memang kita biasa baca Quran, nggak apa-apa baca Quran. Tapi baca Quran bukan karena orang mati. Baca Quran karena kebiasaan kita baca Quran itu boleh. Bukan kita hadiahkan untuk orang mati. Demikian wallahu a'lam. Ya, itulah tradisi-tradisi yang tidak ada asalnya, ya. Cuman latah, ikut-ikutan. Ya ngapain makan ke kuburan? Banyak nyamuknya di situ, ya. Tempat yang tidak bersih kuburan itu. Ya walaupun sekarang sudah dihiasi seperti taman, tetap saja tidak layak. Kuburan itu tidak layak untuk ibadah, kuburan itu tidak layak untuk tempat makan. Ya makanlah di rumah makan, ya di restoran yang enak. Ngapain makan di kuburan? Dan tidak ada kelebihan nasi yang sudah dibawa ke kubur itu, nggak ada, sama saja. Ya, malah jangan-jangan terkontaminasi dengan syaitan, ya, yang ada di kuburan itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau ada, silakan Pak. Biasanya kalau orang tinggal di rumah Ya, kembali kepada yang tadi. Yasin itu adalah Al-Quran. Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Ya, tadi kan sudah kita bahas. Jadi yang sering ngirim Yasin, ya sekali lagi, yang sering ngirim Yasin, sesekali tanya kepada Yasin, Sin, kamu mau ndak dikirim kepada orang mati? Yasin menjawab, itu surah 36 surah Yasin ayat 69 dan 70. Baca lagi ayat itu. Itu jawaban daripada Yasin, bahwa saya untuk orang yang hidup, kata Yasin, bukan untuk orang yang mati. Ya, kurang jelas apa lagi? Ya. Kurang jelas apa lagi? Yasin sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, mereka mendapatkan dosa kesyirikan. Kalau mereka nggak faham, ya insya Allah ya mereka terlepas, tapi mereka tetap terganjal. Kenapa nggak belajar? Ya, talabul ilma faridah. Belajar itu hukumnya fardu. Yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah ilmu agama, ilmu akidah. Ya, wajib hukumnya, bukan sunat. Nah, kenapa nggak belajar? Inilah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan belajar akidah, belajar tauhid, supaya kita bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Ya, saudara-saudara kita masih banyak yang tidak mau belajar, tidak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid. Kenapa Pak? Syirik. Kampung terpencil. Ya, kita kembali kepada keumuman ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau memang tidak terjangkau oleh dakwah tauhid, ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mereka itu dimaafkan, mereka diampuni. Allah tentu lebih tahu daripada kita. Itu ya. Allahu a'lam.
Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.